Say hi dong. Kami dari Universitas Dharma Wangsa. Ada tugas nih kak. Boleh nggak kami wawancarain kakak? Boleh banget, boleh. Oh, sebelumnya perkenalan ya kak. Iya, oke. Saya Jihan. Halo Jihan. Saya Nabila Sabrina. Kalau aku Aura. Kalau saya Diana kak. Diana. Kak sendiri siapa? Oke, halo semuanya teman-teman dari teman-teman mana nih? Dharma Wangsa. Oke. Perkenalin aku Riri. Selaku COO dari kami Space, kita bergerak di konsultan manajemen arsitek. Oh, gitu ya. Iya. Kami ada beberapa pertanyaan nih kak. Boleh dari Aura pertanyaannya? Jadi aku mau nanya bagaimana upaya kakak bisa sampai ada di jenjang ini gitu. Oke, aku mau flashback dulu ya. Perjalanan aku itu dari 2013, itu aku kuliah sambil kerja. Jadi 2013 itu around semester 1 di kampus, aku ngelamar kerja jadi announcer, penyiar radio di salah satu radio Kota Medan, itu ada Kiss Group. Jadi selama dari 2013 sampai 2018 itu aku jadi announcer dulu, program director dan musik director di salah satu radio di Kota Medan. Yes, dan lanjut dari 2018 aku masuk di Kami Space ini, tapi bagian public relation dulu. Nah, lanjut dari 2019 aku masuk lagi ke radio. Jadi selingan ya kantornya Kami Space selaku dari PR-nya. Aku lanjut lagi menjenjang karir lagi di salah satu radio Kota Medan, itu ada iRadio juga. Jadi around maybe sekitar 1 tahunan. Lanjut aku masih di kantor ini di Kami Space, dan itu dari 2021 atau 2022 aku jadi COO dari Kami Space gitu. Kalau teman-teman tahu, kalau COO ini sendiri tuh selaku seperti manajer untuk di kantor ini gitu dari Kami Space-nya. Jadi kalau untuk perjalanannya sih kilas baliknya udah dari 2013 sampai sekarang sih aku udah kerja ya. Jadi kuliah sambil kerja. Cukup Gitu. lama ya kak? Cukup lama. Dari Diana? Oke, Diana mau nanya nih kak. Jika kakak stres dalam pekerjaan, apa yang kakak lakukan? Kalau aku stress rilisnya itu biasanya ketemu banyak orang gitu, karena aku juga emang suka public kan gitu. Jadi emang dari kecil, kebetulan aku tamatan dari ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah gitu. Jadi memang public relation. Jadi entah kenapa tuh emang dari kecil suka banget sama ketemu banyak orang. Jadi kalau energi aku tuh ke-charge lagi kalau udah ketemu banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan kalau udah lagi stres paling kayak hangout bareng teman-teman gitu, atau dan aku suka me time. Jadi kayak nonton sendiri gitu-gitu sih. Lebih ke situ. Terus apa ya? Makan yang manis-manis gitu. Jadi simpel aja sih sebenarnya. Justru malah kalau misalkan aku lagi stres, aku lagi banyak pikiran, kayak aku bakal ketemu banyak orang. Jadi kayak ngumpul sama teman-teman. Aku justru kebalikannya kayak gitu untuk merecharge kembali energinya aku sih. Yes, betul. Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Kayak gitu sih, simple, nggak ada yang harus kayak gimana-gimana banget. Kalau healing kayak semua orang ya. Kalau misalkan kayak mau liburan segala macam itu udah pasti. Cuman kalau untuk yang bisa di manage dengan mempersingkat waktu untuk stress release-nya itu biasa ketemu banyak orang lagi aja. Itu sih. Iya. Sekarang saya mau nanya kak, bagaimana cara kakak menyikapi jika ada kendala dalam pekerjaan kakak? Kendalanya, kebetulan kan aku tuh Geminian ya, jadi kayak kemudian gitu juga. Oh iya, kamu Gemini juga. Jadi kalau untuk ada kendala, pasti dramanya dulu ya, dramanya tapi aku nggak ngerugiin orang lain. Misalkan kayak nangis dulu gitu, mungkin kayak di kamar atau di mana gitu, terserah gitu. Tapi yang pasti aku harus ada mood, aku lagi pingin apa, aku harus harus ngikutin gitu. Jadi jangan dipaksa. Jadi aku accept semuanya aja. Apa yang aku hari ini lagi sedih banget, lagi capek banget kerja gitu kan, lagi ada masalah kerjaan. Ya udah aku mungkin pingin nangis ya nangis aja gitu.
Lebih ke situ sih. Kalau untuk tenangnya mencoba untuk tenang, karena kan kalau apalagi cewek-cewek ya, terutama Gemini gitu, jadi susah banget untuk ngatur. Aduh, tenang nggak ya? Sebenarnya nggak tenang gitu, cuman kontrol untuk tenang sih. Kayak gitu. Jadi aku accept aja apa yang feeling aku hari ini. Kalau misalkan aku lagi capek dan stres, aku lagi capek dan karena banyak kerjaan, ya udah. Kalau aku pingin mau kemana atau mungkin pingin nangis atau pingin menyendiri, ya aku akan lakuin itu. Sesimpel itu, karena sebenarnya masalah yang ada di pekerjaan kita atau mungkin di kita tuh sebenarnya balik ke sugesti dari kita sih. Kalau kalian percaya itu bisa diselesaikan, ya nggak apa-apa, selesain, pasti terselesaikan. Hari ini pingin nangis, pingin bener-bener marah atau segala macam, ya rilis aja, nggak apa-apa gitu. Jadi besok udah balik lagi. Berarti perasaannya harus diekspresikan. Iya betul itu. Nah itu selain Gemini ya, tapi emang aku udah mencoba untuk hal itu di pekerjaan aku, di tempat main aku, dimanapun aku ya hidup sekarang tuh aku coba untuk itu, ya bisa dihandle sih. Kak, kalau dari Jian sendiri nih, Jian mau nanya, untuk dari kakak, apa motivasi kakak atau masukan kakak untuk kami nih anak-anak muda yang masih kuliah, untuk bisa jadi sesukses kakak? Oke, sebenarnya sih kalau untuk masalah sukses, kita pasti sukses di kelasnya masing-masing ya, gitu. Tapi semoga dengan interview singkat kita ini bisa memotivasi teman-teman Jihan dan teman-teman yang ada di sini, atau mungkin teman-teman Dharma Wangsa yang ada di fakultas kalian ya, gitu. Motivasinya sih kebetulan kalian Gen Z kan ya? Kebetulan aku milenial, jadi sebenarnya antara Gen Z dan milenial itu agak sama sebenarnya gitu. Cuman lebih lekat lagi aja Gen Z kalau di era sekarang tuh kayak lebih realistis I think. Kalau milenial tuh kan lebih yang loyalnya lebih tinggi daripada Gen Z. Kalau menurut pekerjaan ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak cocok dan pingin yang bidang lain gitu, sementara pekerjaan kalian harus menuntut yang ini gitu. Kalian mau nggak mau, ya udah aku juga nggak mau, nggak butuh gitu. Jadi kalian pasti out. Tapi kalau milenial mungkin menyikapinya kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin ya memang harus seperti itu jalan pekerjaan kita untuk sekarang, kita lakuin aja dulu gitu. Jadi motivasinya untuk kalian sih sering-sering aja bergaul, banyakin sosial. Karena menurut pengalaman aku sendiri ya, ini pengalaman aku, semakin banyak kita ketemu banyak orang, semakin banyak juga relasi-relasi yang bisa membantu kalian, mau dari bidang pekerjaan, mau dari tugas, mau dari apapun, itu bisa membantu kalian sih lebih baik lagi gitu. Jadi jangan menutup diri. Misalkan aku tuh introvert banget, bisa kok dihandle. Introvert, temenku juga ada introvert, tapi karena pekerjaan emang harus kan, kita harus mobile, kita harus ketemu banyak orang gitu. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri sih itu sangat membantu dari segi tempat main aku, dari segi pekerjaan aku gitu. Jadi relasi itu paling penting sih. Dan satu, bukan gak milih pekerjaan, pasti kan kalian juga pingin kan, masing-masing kan udah aku pinginnya kerja di sini gitu. Tapi kalau untuk sekarang Gen Z, apalagi kayak kalian itu adalah generasi sandwich, yang dimana harus membiayain mungkin orang tua atau adik atau kakak gitu ya. Carilah pekerjaan yang memang yang bisa membantu kalian secara finansial dulu yang pertama. Nanti kalau sudah terkumpul, kalian boleh idealis untuk pinginnya jadi apa, pinginnya kayak gimana, itu cerita nanti. Tapi kalau sekarang pupuk dulu finansialnya sama pengalaman sih, itu aja. Jadi termotivasi. Yes, betul. Semoga termotivasi. Tapi kalau untuk dipilih-pilih sih, jangan pilih-pilih dulu. Jangan pilih-pilih dulu, karena jalanin aja dulu. Karena ternyata menurut pengalamanku asik ya, kuliah sambil kerja itu asik. Di sinilah tapi ngalami juga. Iya. Itu. Nah itu, jadi jangan malu, jangan gengsi kalau misalkan cuman barista doang gitu, why not gitu. Kalau udah dapat income itu lebih bagus kan gitu. Dan kalian itu bisa, kita ngomongin pekerjaan itu nggak cuman tentang finansial ya, nggak melulu duit gitu, tapi pengalaman, terus bentuk mental kalian itu lebih dapat lagi sih sebenarnya. Jadi kalian jangan gengsi mau kerja apapun, yang selagi itu halal dan gak ngerugiin orang lain, go ahead. Itu sih. Kami makasih banyak nih Kak atas waktu kakak untuk bisa kami wawancarain. Kakak udah ngeluangi waktu untuk kami makasih banyak. Iya, ya, untuk teman-teman sih semoga bisa menjadi motivasi yang baik ya. Jadi kita grow-nya itu jadi lebih baik lagi setelah pertemuan dari ini, dan semoga kita ketemu lagi di next time. Oke? Bye.